Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dari kelas C. Saya akan mempresentasikan materi etika profesi dari bab 4, yaitu cyber etik, etika menggunakan internet. Sejak awal peradaban manusia selalu termotivasi memperbarui teknologi yang ada. Hal ini merupakan perkembangan yang hebat dan terus mengalami kemajuan dari semua kemajuan yang signifikan yang dibuat oleh manusia sampai hari ini. Mungkin hal yang terpenting adalah perkembangan internet. Internet atau interconnection network merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer seluruh dunia tanpa batasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses dengan internet tersebut. Satu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia. Alasan mengapa era ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek kehidupan, yaitu informasi pada internet bisa diakses 24 jam dalam sehari, biaya murah dan bahan gratis, kemudahan akses informasi dan melakukan relasi, kemudahan membangun relasi dengan pelanggan. Materi dapat diupdate dengan mudah. Pengguna internet telah merambah ke segala penjuru. Karakteristik dunia maya. Internet identik dengan cyberspace atau dunia maya. Di tahun 1994, cyberscape merupakan suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik untuk elektromagnetic wave. Hal ini berarti bahwa tidak ada yang tahu pasti seberapa luas internet secara fisik. Karakteristik dunia maya di tahun 1994 sebagai berikut. Beroperasi secara virtual atau maya. Dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Informasi di dalamnya bersifat publik. Pentingnya etika di dunia maya. Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional melalui merpati pos atau kantor pos, sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut. Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan istiadat yang berbeda-beda. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru ke dunia maya tersebut. Beberapa teori dalam dunia cyber. 1. The theory of the uploader and the downloader, yaitu suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya untuk kegiatan uploading dan downloading yang digunakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Contohnya, suatu negara dapat melarang untuk uploading dan downloading kegiatan perjudian di wilayahnya. Indobet-online.com. Minnesota adalah salah satu negara bagian pertama yang menggunakan penggunaan ini. Dalam konteks ini, jika tidak mempunyai perangkat teknologi, sangat susah untuk melakukan pemantauan atau pengawasan, terlebih jika belum ada perangkat aturan hukumnya. 2. The law of the server, yaitu pendekatan ini memperlakukan server di mana webpage secara fisik berlokasi, di mana mereka dicatat data elektronik. Misalnya, sebuah webpage yang berlokasi di
Stanford University, maka akan tunduk pada hukum California. 3. The Theory of International Space, yaitu ruang cyber dianggap sebagai the fourth space. Analoginya adalah tidak terletak pada kesamaan fisik semata, melainkan sifat internasional. Tidak ada ruang yang tidak tersentuh oleh teori ini. Semua tempat dapat dimasuki teori ini karena dunia cyber mempunyai karakteristik yang lain. Netiquette, contoh etika berinternet. Netiquette atau netiquette adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Netiquette pada one-to-one communication, yang dimaksud dengan one-to-one communication adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu atau face-to-face dalam sebuah dialog. Contoh dari netiquette pada one-to-one communication adalah berkomunikasi via email. Hal yang dilarang adalah jangan terlalu banyak mengutip, melakukan email secara pribadi, hati-hati dalam mengeluarkan kapital, jangan membicarakan orang lain, jangan menggunakan CC atau PowerPoint copy, jangan menggunakan format HTML, Java secara masuk akal. Netiquette pada one-to-many communication atau konsep komunikasi one-to-many communication adalah bahwa satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Hal itu seperti yang terjadi pada mailing list dan net news. Information service pada perkembangan internet diberikan fasilitas dan berbagai layanan baru yang disebut layanan informasi. Berbagai jenis layanan ini antara lain seperti broker, WAS, World Wide Web, multi-user dimension which are object-oriented. Pelanggaran etika seperti halnya etika dalam kehidupan bermasyarakat. Sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial bisa saja berupa teguran atau bahkan dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Demikian juga dengan pelanggaran etika berinternet. Sanksi yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku adalah dikucilkan dari kehidupan berkomunikasi berinternet. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.